Ribuan orang dari suku Rohingya banyak yang mengungsi ke Indonesia. Nah, ada apa dengan mereka dan gimana asal-usul mereka bisa mengungsi dan meninggalkan negaranya? Yuk kita ikuti bahasanya berikut ini. Tiba-tiba saja suku Rohingya datang ke Indonesia dan juga ke wilayah yang lainnya. Nah, mereka ini meninggalkan negara mereka karena sebuah konflik yang cukup membuat mereka ketakutan dan harus meninggalkan wilayahnya. Nah, untuk lebih lanjutnya, apakah mereka itu berasal dari mana dan mereka kenapa harus meninggalkan negeri dan kampung halaman mereka? Nah, kita lihat dulu ya tentang asal-usul dari suku Rohingya ini. Etnis atau suku Rohingya ini merupakan sebuah kelompok yang bermukim di wilayah Rakhine, Myanmar yang memiliki akar yang dalam di sejarah peradaban Asia. Nah, asal-usul dari etnis Rohingya ini bisa ditelusuri kembali ya di abad ke-7. Nah, mereka berasal dari keturunan pedagang Arab yang menetap di Rakhine dan Muslim dari Benggala. Ini menciptakan suatu identitas etnis yang kaya dengan warisan budaya. Rakhine yang dulu dikenal sebagai Arakan ini menjadi tujuan para pedagang dan merupakan wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan dan pintu gerbang Myanmar. Nah, kemudian suku Rohingya ini ada juga yang mengatakan bahwa berasal dari beragam suku termasuk Arab, Moor, Turki, Mogul, Asia Tengah, dan Bengal. Baik pedagang, prajurit, maupun ulama dari kelompok-kelompok ini berbaur dengan penduduk lokal di Arakan dan menciptakan suatu perpaduan suku yang semakin jelas sejak abad ke-7. Nah, Kesultanan Arakan yang memerintah dari tahun 1429 sampai 1785 ini memainkan peran penting ya dalam membentuk identitas etnis Rohingya. Nah, Raja Naramaikla yang juga dikenal sebagai Min Saumon ini mendirikan kerajaan ini pada tahun 1430 dengan bantuan militer Kesultanan Bengal. Nah, pengaruh Islam yang diakui oleh Raja Naramaikla ini terus berlanjut meskipun Arakan tetap sebagai kerajaan Buddha yang merdeka. Hal ini tercermin ya dalam pendirian masjid, pembangunan pengadilan yang memadukan budaya Buddha dan Islam, serta menciptakan kota Merauk-u sebagai pusat penting di wilayah tersebut. Nah, sejarah mencatat bahwa Raja Naramaikla menyumbang beberapa wilayah kepada Sultan Benggala dan mengakui kekuasaannya di daerah tersebut. Nah, meskipun secara agama mereka itu Buddha, para raja Arakan menerima gelar Islam dan mempertahankan tradisi ini bahkan setelah mendapatkan kemerdekaan dari Sultan Benggala pada tahun 1531 dan dari tahun 1531 hingga 1629 keberadaan bajak laut Portugis ikut mempengaruhi Arakan, membawa budak-budak dari Benggala dan meningkatkan populasi Muslim di wilayah tersebut. Suku Rohingya yang merupakan minoritas Muslim ini memiliki akar sejarah panjang di wilayah Rakhine, Myanmar. Tapi mereka tidak diakui ya sebagai warga negara. Ini bermula dari berbagai sebab. Salah satunya adalah ketidaksetujuan terkait asal-usul mereka. Nah, pemerintah Myanmar membantah klaim bahwa Rohingya adalah kelompok asli dan menganggap mereka sebagai imigran yang tidak sah. Nah, konflik ini mencapai puncaknya pada tahun 1982 ketika Myanmar mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan yang memberikan hak kewarganegaraan hanya kepada kelompok etnis resmi di negara tersebut. Sayangnya, Rohingya tidak diakui sebagai kelompok etnis resmi dan membuat mereka menjadi apartheid di tanah kelahiran mereka sendiri. Nah, kebijakan diskriminatif yang seiring dengan berjalannya waktu ini
Pemerintah Myanmar menerapkan kebijakan-kebijakan yang secara langsung merugikan suku Rohingya. Pembatasan hak-hak dasar seperti hak pendidikan, akses kesehatan, dan kebebasan beragama menjadi hal yang umum. Mereka dihadapkan pada segregasi sosial dan juga ekonomi dan terpencil dalam kamp-kamp pengungsian yang sederhana dan terbatas. Kebijakan-kebijakan ini memberikan dampak serius pada kehidupan sehari-hari suku Rohingya, membatasi mobilitas dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk hidup layak. Ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pengembangan sosial dan ekonomi suku Rohingya. Nah, sentimen etnis dan agama dalam konteks ini, faktor agama dan etnis juga memainkan peran penting. Mayoritas penduduk Myanmar beragama Buddha, sementara suku Rohingya ini merupakan kelompok yang Muslim. Sentimen etnis dan agama di tengah masyarakat memperumit upaya untuk mencapai rekonsiliasi. Nah guys, untuk konflik agama dan etnis sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan perpecahan dan memperkuat propaganda diskriminatif. Hal ini memperdalam kesenjangan dan membuat upaya penyelesaian konflik semakin sulit. Persekusi terhadap suku Rohingya telah menciptakan dampak kemanusiaan yang mengguncangkan. Puluhan ribu nyawa hilang dan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi, mencari perlindungan dan keselamatan di negara-negara tetangga seperti Bangladesh. Pengungsian ini membawa beban kemanusiaan yang luar biasa dengan kamp-kamp pengungsian yang kelebihan kapasitas, kurangnya sumber daya, dan risiko kesehatan yang serius. Perempuan-perempuan dan anak-anak Rohingya adalah kelompok yang paling rentan di tengah krisis ini. Kasus pemerkosaan, perdagangan manusia, dan eksploitasi anak menjadi nyata, meninggalkan luka psikologis dan fisik yang mendalam. Upaya bantuan internasional telah dikerahkan, tapi tantangan besar tetap ada untuk memberikan bantuan yang memadai dan memulihkan kehidupan yang sudah hancur. Tanggapan global terhadap persekusi suku Rohingya ini telah memicu reaksi dan kecaman dari komunitas internasional. Banyak negara dan organisasi kemanusiaan mengutuk tindakan pemerintah Myanmar dan menuntut akuntabilitas. Tapi upaya internasional untuk menyelesaikan konflik ini masih terbukti sangat sulit. Adanya pertimbangan geopolitik dan kepentingan nasional membuat proses mencapai solusi yang adil menjadi sulit dilakukan. Organisasi internasional termasuk PBB telah menyuarakan keprihatinan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine. Nah, tapi perlunya kerjasama global dan lebih erat, dan aksi konkret masih menjadi tuntutan yang mendesak. Kenyataan pahit yang dihadapi suku Rohingya, diskriminasi terhadap mereka ini berasal dari ketidakdiakuinya sebagai warga negara Myanmar, dan mereka tidak diakui ke dalam 8 kelompok etnis dan meninggalkan Rohingya tanpa status kewarganegaraan. Akibatnya hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan menjadi terbatas atau bahkan tidak dapat diakses sama sekali. Pemerintah Myanmar menolak mengakui Rohingya sebagai etnis resmi dan memandang mereka sebagai imigran gelap Dan juga mayoritas penduduk Myanmar yang menganut agama Buddha dan mayoritas dari Rohingya ini Muslim. Diskriminasi ini membawa dampak ekonomi serius dan suku Rohingya terperangkap dalam jeratan kemiskinan yang sulit dilepaskan. Pembatasan hak akses ke pendidikan dan pekerjaan membuat kesempatan ekonomi sangat terbatas. Yang jelas, tanpa identitas kewarganegaraan yang diakui, banyak orang Rohingya terbatas dalam jenis pekerjaan informal dengan upah rendah dan kurangnya jaminan sosial. Pembatasan akses ke sumber daya ekonomi menciptakan kemiskinan yang sulit untuk dihentikan. Pilihan pekerjaan yang terbatas dan peluang investasi yang minim menyebabkan kelangkaan lapangan pekerjaan yang layak menjadikan suku Rohingya terjebak dalam siklus kemiskinan yang berkepanjangan. Keterbatasan akses pendidikan ini merupakan salah satu dampak paling merugikan
dari diskriminasi terhadap suku Rohingya. Kebijakan diskriminatif membatasi akses mereka ke sekolah-sekolah formal dan banyak anak Rohingya tumbuh tanpa akses yang memadai ke pendidikan dasar dan menengah. Tanpa pendidikan yang memadai, peluang untuk meraih pekerjaan yang layak dan melarikan diri dari kemiskinan menjadi semakin sulit. Perempuan dan anak-anak perempuan khususnya ini seringkali menjadi korban utama dengan kemungkinan terbatas untuk mengakses pendidikan dan mengembangkan potensi mereka. Sementara dalam hal kesehatan ini mereka kurang mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Pembatasan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam hal akses ke perawatan medis dan menyebabkan situasi kesehatan yang serius di antara komunitas Rohingya. Banyaknya kasus penyakit menular dan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ini menciptakan risiko kesehatan yang tinggi. Fasilitas kesehatan yang terbatas dan terkadang sulit diakses membuat suku Rohingya rentan terhadap kondisi kesehatan yang dapat dicegah. Tahun 2017 terjadi suatu tragedi kemanusiaan yang menggetarkan dunia. Tindakan militer Myanmar terhadap suku Rohingya. Konflik yang memakan korban jiwa, pengungsian ribuan orang, dan mengekspos kekejaman terhadap kelompok etnis Muslim ini memunculkan keprihatinan mendalam dan panggilan untuk keadilan. Nah, kronologi dari tindakan militer itu yaitu Agustus 2017, rangkaian serangan terkoordinasi oleh kelompok militan Rohingya yang dikenal sebagai Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA ini terjadi di beberapa pos militer Myanmar Agustus 2017. Serangan ini menyebabkan kematian terhadap personil militer dan warga sipil. Kemudian respon militer Myanmar ini terjadi ya karena tanggapan dari pelancaran operasi militer masif di wilayah Rakhine. Nah, operasi ini diklaim sebagai upaya untuk membersihkan daerah dari militan Rohingya. Namun, respon militer ini melebihi batas dan mengarah pada kekejaman yang tak terbayangkan. Kemudian, laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan lembaga internasional ini segera muncul mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kekejaman termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran desa-desa, dan pengusiran paksa suku Rohingya. Ribuan orang tewas sementara ratusan ribu lainnya melarikan diri ke Bangladesh untuk mencari perlindungan. Dan akhir tahun 2017, kamp pengungsian yang ada di Bangladesh ini penuh sesak dengan pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekejaman di Myanmar. Kondisi ini menciptakan krisis kemanusiaan yang cukup serius juga. Tindakan militer Myanmar pada tahun 2017 meninggalkan dampak yang mendalam pada suku Rohingya. Ribuan orang tewas dan banyak lainnya mengalami luka-luka parah sebagai akibat langsung dari tindakan militer. Korban termasuk juga perempuan, anak-anak, dan lansia menciptakan duka yang mendalam di komunitas Rohingya. Kekejaman yang dialami suku Rohingya mendorong puluhan ribu orang untuk melarikan diri mencari perlindungan di Bangladesh dan negara-negara tetangga lainnya. Pengungsian ini membawa beban kemanusiaan yang besar dengan tantangan akses terhadap makanan, air bersih, dan perawatan kesehatan. Pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh menemui kondisi hidup yang sangat sulit di kamp-kamp pengungsian, kurangnya sumber daya, fasilitas yang penuh sesak, dan risiko penyakit menciptakan tantangan yang serius bagi kesejahteraan kesehatan mereka. Kejadian tragis ini meninggalkan bekas trauma psikologis yang mendalam ya pada individu dan komunitas Rohingya. Anak-anak yang tanpa sengaja menjadi saksi atau korban kekejaman menghadapi risiko tinggi mengalami trauma psikologis yang dapat berdampak jangka panjang. Eksodus suku Rohingya, sebuah kelompok etnis minoritas dari Myanmar, menjadi salah satu krisis kemanusiaan yang paling mengenaskan di abad ini. Nah, mereka yang melarikan diri dari konflik dan penindasan di Myanmar mencari perlindungan di luar negeri, termasuk juga di Indonesia. Nah, untuk bantuan dari internasional sendiri, ini berbagai organisasi kemanusiaan internasional seperti UNHCR, ini Badan Pengungsi PBB, yang juga ada International Organization for Migration dan Palang Merah,
memainkan peran kunci dalam memberikan bantuan kemanusiaan mereka, juga menyediakan tempat penampungan sementara, makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi pengungsi Rohingya. Negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Myanmar, dan Thailand juga ini memberikan bantuan dan tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya. Negara-negara ini berperan penting dalam merespon krisis dan memberikan perlindungan sementara bagi mereka yang melarikan diri. Sementara Indonesia sebagai negara yang selalu mengutamakan semangat gotong royong dan kemanusiaan, menerima sejumlah pengungsi Rohingya ini meskipun bukan tujuan utama. Indonesia juga menyediakan tempat penampungan sementara dan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang tiba di wilayahnya. Pemerintah Indonesia juga telah memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya. Langkah-langkah ini mencakup pemberian makanan, tempat penampungan sementara, akses ke layanan kesehatan, dan kolaborasi dengan organisasi kemanusiaan internasional. Nah, selain dukungan pemerintah, masyarakat sipil dan juga LSM atau lembaga swadaya masyarakat di Indonesia juga berperan penting dalam memberikan bantuan dan advokasi untuk hak-hak pengungsi Rohingya. Berbagai kampanye penggalangan dana dan kegiatan kemanusiaan dijalankan untuk membantu mengatasi kebutuhan mendesak pengungsi. Ya, meskipun berusaha membantu Indonesia menghadapi keterbatasan sumber daya untuk menyediakan layanan dan dukungan yang memadai bagi pengungsi Rohingya. Pengungsi Rohingya di Indonesia sering menghadapi ketidakpastian status hukum. Kondisi ini dapat membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, menciptakan tantangan jangka panjang dalam proses adaptasi. Namun begitu, Indonesia juga berusaha untuk tetap berkolaborasi dengan negara-negara tetangga dalam menghadapi krisis ini secara bersama-sama. Forum regional seperti ASEAN menjadi wadah untuk berdiskusi dalam mengkoordinasi upaya dalam penanganan krisis pengungsi Rohingya. Masyarakat internasional termasuk Indonesia terus menyuarakan solidaritas global dalam menanggapi krisis pengungsi Rohingya. Keterlibatan komunitas internasional diharapkan bisa menciptakan solusi yang berkelanjutan dan mendukung relokasi yang aman bagi mereka yang membutuhkan. Oke guys, itu tadi bahasan kita seputar masyarakat yang ada di Myanmar yang mengungsi sampai ke salah satunya adalah di Indonesia, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi yang tepat dan tidak menimbulkan masalah ya di kemudian hari. Dan terima kasih sudah menyimak bahasanya, dan akhirnya saya undur diri dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye.